Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muisma Paloteng di hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mungkin di antara teman-teman ada yang menonton di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah produk yang bagus kita gunakan di saat pandemi seperti ini, sebuah mixer audio dan sekaligus berfungsi sebagai sound card yang bisa disambungkan ke peralatan audio sound system yang ada di rumah kita maupun disambungkan ke komputer ya, karena dia memiliki colokan USB. Jadi boleh dikatakan bahwa peralatan ini adalah sound card eksternal. Sound card eksternal yang bisa digunakan untuk PC, laptop, dan sebagainya, dan bisa juga digunakan untuk peralatan audio atau sound system yang lain tanpa menggunakan komputer. Baik, namanya Tab Studio. Tab Studio peralatannya sudah ada di sudut kanan bawah. Ini Tab Studio V8. Tab Studio V8 ini tertulis di sini suitable for singing, live broadcasting, chatting, recording, voice and music. Jadi bisa kita gunakan juga karaoke menggunakan komputer atau menggunakan sound system amplifier yang ada di rumah Bapak Ibu semua. Di rumah agan-agan teman-teman ya, semuanya. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Saya dapat dari Tokopedia. Silakan dicari di Tokopedia dengan kata kunci Tab Studio V8. Dia ada dua jenis, ada yang menggunakan Bluetooth dan ada yang tanpa Bluetooth. Kebetulan yang saya punya ini tanpa Bluetooth. Ini dilengkapi dengan 4 kabel yang ada di dalam kardusnya. Yang pertama kabel USB. Kabel USB ini yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ini dengan komputer. Kemudian ada 3 kabel lainnya, ini sama semua ya. Jadi seperti ini kabelnya. Colokannya ada jack untuk audio dan ada mini USB untuk masuk di peralatan ini ya. Di sini, jadi di sini colokannya ada USB. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat apa saja fungsi dari Live Sound Card ini. Ya, Live Sound Card ini memiliki baterai internal sehingga dia bisa menyala, lampunya ini menyala walaupun tanpa dicolok ke USB ataupun ke colokan listrik. Seperti itu. Kemudian kita matikan ini. Ya, dia akan mati. Kemudian kalau kita charging ya, itu akan berubah menjadi warna merah. Kemudian di bagian belakang produk ini itu memiliki beberapa port konektor, ada yang berfungsi sebagai input masukan dan ada yang berfungsi sebagai output. Yang pertama ini ada colokan untuk mic dinamik ya, mic yang biasa seperti yang ada di sini. Mic ini dengan colokan jack ya, ini yang besar. Ini bisa masuk di sini. Jadi lihat di bawah, di monitoring bawah, ini bisa masuk seperti ini. Kemudian colokan kedua, ini ada line input juga. Jadi ada line input yang kedua, colokannya agak kecil yang 3,5 mm. Di situ ada cek untuk kondenser mic. Jadi ini bisa untuk mic dinamik dan bisa untuk mic kondenser. Kemudian ada headset. Headset ini berarti dia keluaran. Jadi output bisa kita gunakan headset. Headset ini berarti dia memiliki masukan dan keluaran. Jadi ada line inputnya untuk mikrofon dan ada line outputnya untuk speaker headset itu sendiri. Kemudian ada di sampingnya earphone ya, di sini untuk speaker saja. Jadi ini
fungsinya hanya output ya, bisa digunakan untuk monitor, bisa digunakan untuk disambungkan dari sini ke peralatan audio yang lain, jadi misalnya ke amplifier boleh. Kemudian di sebelah kanannya ada konektor untuk charging ya, konektor untuk charging menggunakan mini USB, dan konektor ini juga yang dihubungkan ke komputer untuk menghubungkan perangkat live sound card ini ke komputer sehingga bisa diolah audionya di dalam komputer. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada apa ini tulisannya, unaccompany ya, unaccompany instrument. Ini digunakan untuk konektor masukan dari peralatan audio yang ada di luar, misalnya dari handphone boleh. Dari handphone seperti ini, dari handphone ada colokan jacknya, kita sisa masukkan karena di sini disediakan tiga konektor seperti ini ya. Jadi ini masukkan untuk di live sound cardnya, kemudian ini untuk masukkan di jack earphone dari handphone atau peralatan audio lain. Oke, kemudian apa lagi ya? Ada live 1, live 2 sama fungsinya dengan unaccompany instrument. Kemudian di bagian depan ada tombol volume untuk mikrofon ini. Oke, ini bisa dilihat ya. Mikrofon, kemudian ada echo untuk mikrofon, kemudian ada tombol pengaturan nada, ada treble, ada bass, kemudian ada record untuk rekaman ya. Rekam bisa masuk di ini ya, disambungkan di live 1, live 2, masuk rekamannya ke handphone. Kemudian ada musik ya, musik ini tombol volume dari nada-nada yang dihasilkan di sini, di tombol-tombol ini. Di tombol-tombol ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jenis instrumen yang bisa dihasilkan. Kemudian yang berwarna merah ini adalah efek khusus untuk mikrofon kita, suara kita. Jadi kita bisa bermacam-macam suara, ada suara robot, ada suara elektro, ada suara macam-macam lah di situ, nanti kita coba. Kemudian ada tombol monitor. Tombol monitor ini berfungsi untuk mengatur volume keluaran dari sini, keluaran audio dari sini. Jadi bukan keluarannya charging yang masuk di komputer, tetapi keluaran untuk di sisi earphone dan headset itu diatur melalui monitor. Baik, kita coba. Untuk mencobanya tentunya suaranya supaya bisa didengar oleh teman-teman semua, saya akan hubungkan dengan komputer. Tentunya untuk mixing di dalam komputer saya menggunakan sekarang Vmax, sebagai mixing, baik mixing audio maupun mixing videonya. Kita persiapkan yang pertama-tama kabel USB-nya. Kabel USB-nya dihubungkan ke colokan chargingnya di sini. Kita koneksi. Kemudian kita sambungkan ke USB komputernya, kita sambung ke sini ya. Nah, sekarang posisinya lampu powernya menyala warna merah, ini artinya dia lagi charge ya, lagi ngecas. Kita hidupkan saja. Dia berwarna biru, berarti perangkatnya siap digunakan. Saya mencoba menggunakan mikrofon yang dynamic seperti ini. Saya sambungkan ke sini ya, di layar kecil bisa dilihat. Oke. Tentunya saya harus aktifkan audio mikrofon melalui Vmax agar teman-teman semua bisa mendengar apa yang keluar dari sini ya, dari perangkat live sound card ini. Kita mixing dulu. Saya close beberapa inputan di dalam video atau Vmax. Saya pilih audio input saja untuk bisa teman-teman dengarkan sebenarnya ya. Jadi namanya di dalam sistem ini adalah
LZY USB audio. Nanti dia terdeteksi dengan nama LZY USB audio. Oke, itu yang saya pilih. Kemudian saya matikan saja mikrofon yang saya gunakan di headset supaya saya bicara langsung dari sini, dari perangkat yang kita baru review. Oke, untuk mikrofon dari audio jack saya nonaktifkan. Cek, ya, ini menggunakan mikrofon dinamik yang ada sekarang karena volume echo-nya nih apa namanya, dia maksimal. Ini jadi suaranya menggema. Kita bisa atur 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, kita atur dia di tengah. Ini volume mic. Mungkin kalau agak kurang keras kita bisa atur di komputer, mengatur setting mikrofonnya, ya. Di sana ada advance untuk mengatur, ya, ada audio settingnya di komputer. Kita atur gainnya 1 1 1 1, ya, kita kasih 10 dB. Oke, supaya agak keras kedengarannya. Oke, ini pengaturan bass treble dari suara. Kita atur saja di level menengah. Kemudian di sini ada 6 tombol yang berwarna merah yang berfungsi sebagai efek suara. Yang pertama kita coba. Ini di tulisan elektro. A major. Ya, 1. Ya, ini elektro. A sharp major. 2, 1. B major. 1. C sharp major. 1. Ya, seperti itu efeknya. Saya matikan. Kemudian kita coba yang kedua, pitch bend. 1. Ya, ini 1. Ya, ini jenis suara 1. Kita tekan lagi 1 kali untuk mendapatkan efek suara yang lain. 1. Ya, ini efek suara yang kedua dari tombol pitch blend ini. Kemudian ini suara yang ketiga. Iya, suara yang ketiga kayak suara robot ya. Oke. 1. Ya, jadi ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis, 3 efek suara yang ada di pitch blend. Kemudian di magic kita coba. 1. Ya, ini magic. Kita tekan lagi 1. Oh, suara 1 saja, buat satu saja. Di suara magic ini 1 saja. Jadi di suara magic 1 saja. Kemudian di shockwave 1 1 2 3. Ya, mungkin tidak terlalu berdampak efeknya yang teman-teman dengarkan. Kemudian ini suara MC. Ini MC. Ya, mungkin agak menggaung ya. Kemudian ini dots. Oke, itu ada 6 tombol untuk efek suara mikrofon yang teman-teman gunakan. Kemudian di bawahnya ada tombol cheers. Kita coba ya, suara apa yang keluar. Oh, suara tepukan. Kemudian embaras. Oh, suara burung. Kemudian gun. Suara tembakan. Kemudian despise. Ya, despise. Kemudian device. Oke, itu suara device. Kemudian kiss. Oke, kiss. Kemudian loud. Ya, suara ketawa. Kemudian clap. Oke, kemudian pay attention. Kemudian kiss.
Oke, kemudian song 1. Song 2. Oke, jadi itu efek-efek suara dan sekaligus mikrofon ini digunakan di sini melalui live sound card ini, ya. Oke, sekira demikian. Oke, sebelum kita tutup, saya akan coba satu lagi inputan di sini yang ada di belakang. Colokannya mini USB. Ya, colokannya mini USB, tapi kita mau hubungkan ke keluaran dari handphone. Kita cari lagunya dulu di sini. Kita cari lagunya di sini. Kita cari di YouTube aja ya, gampangnya cari di YouTube musik YouTube mana ya. Oke, lagu Karakoem. Kita ambil salah satu dari kabel ini. Ini salah satu dari kabel. Saya matikan aja mikrofon dinamik. Saya tukar ke mikrofon satu. Ya, mikrofon dinamiknya mana nih? Saya nonaktifkan. Oke, jadi kita akan menggunakan keluaran dari sini. Ya, ini YouTube. Ini belum sempat masukin layar ini ke mana? Ke layar komputer untuk di mixing ya. Kita coba saja di sini colokannya, masuk audio. Kita putar. Bila cinta didusta. Wow. Ada iklan-iklannya juga ya. Kita masukkan di uncompany instrument ya. Satu. Udah masuk belum? Belum ya. Belum di play. Mana suaranya tidak muncul. Satu. Bermain ya. Kita coba pindahin. Suaranya sudah masuk ya. Oke. Ada trouble sedikit. Satu.
cek. Oh, ini di sini iya audio mikrofonnya yang belum saya aktifkan. Oke, saya tambahkan di sini dulu, teman-teman. Saya belum tambahkan di sini audionya. Ya, harusnya sudah muncul ya. Ya, ini dari suaranya dari handphone. Ternyata belum saya masukkan tadi. Jadi ini ada volume mic-nya di sini. Bisa kita atur. Jadi seperti itu fungsi dari Live Sound Card ini, Tab Studio V8. Silahkan Anda cari di Tokopedia banyak. Ya, jadi kita bisa gunakan untuk streaming, broadcast, singing, kemudian recording, voice and music, dan bisa digunakan untuk tentunya untuk video pembelajaran bagi teman-teman semua yang mengajar di masa pandemi, mengajar dari rumah. Ini salah satu pilihan yang bisa kita gunakan agar kualitas audio bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan bisa kita mixing dengan beberapa efek-efek lain agar suasana bisa lebih bisa lebih meriah seperti itu. Saya kira demikian. Sebelum saya tutup, jangan lupa di komen saja. Silakan berkomen apa saja apa yang tampil di gudang saya ini. Kemudian mau memberikan like boleh, silahkan di share juga boleh, di subscribe apalagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.